Mari kita sama-sama membuka di Galatia 5, 16 sampai 24 ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, keseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu supaya yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling menekip. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu saya sedang drive dan saya sedang antri karena ada lampu merah. Tahu-tahu ada satu truk, seorang driver yang masih muda, dia memaksa untuk jalur kanan, untuk dia mau ambil, dia scratch mobil saya, mobil Camry. Terkena di kaca spionnya terlempar ya. Dan pada waktu itu saya kasih tanda supaya dia berhenti dan saya berbicara dia. Pada waktu saya berhenti berbicara dengan dia yang malah ngamuk. Dia bilang saya berdirinya mungkin di jalur yang agak dekat ke jalurnya yang dia ingin lewati, jadi dia salah. Saya bilang mobil saya belum berhenti, you lihat sendiri. Malah dia yang berteriak, dia yang marah, dia yang keras, dia yang ingin cari gara-gara. Saudara tahu, waktu saya baru bicara begitu langsung dia marah. Tapi saya kontrol diri. Saya nggak marah, saya hanya bilang, you lihat sendiri, ya toh. Tapi akhirnya dia merasa dia salah. Dia telepon bosnya dan sesudah itu bosnya bilang bayar aja karena urusan ini mahal kalau untuk mau insurance karena kaca spion nggak seberapa. Terus kita pergi ke bosnya bilang yuk pergi ke ATM ambil uang dan agree dia bayar ke saya karena saya harus beli sendiri itu kaca spionnya karena kalau harus urus insurans lebih repot, jadi saya pikir itu. Nah, saudara bisa lihat di sini, jikalau pada waktu itu saya berjalan dengan kedagingan saya, sudah pasti bermasalah besar, bukan? Dan apa artinya itu semua? Tapi saya pada waktu itu, saya melaksanakan apa yang disebut pimpinan Roh Kudus. Ya, saya ada penguasaan diri, ada kasih kepada dia, ya, ngomong dengan lembut. Dan akhirnya saudara-saudara dia yang ngaku salah dan sesudah itu saya kasih tahu waktu dia menyerahkan uang untuk saya pergi beli kaca spion, saya bilang saya ini pendeta. Oh maaf kalau begitu langsung dia datang minta maaf terus minta apologize untuk sebuah. Lihat saudara-saudara kalau kita berjalan di dalam roh maka kedagingan itu akan mati. Saudara-saudara, ini pun bisa terjadi dalam kita setiap hari dalam hidup kita. Kita harus berjalan di dalam roh. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa sadar atau tidak sadar bahwa kita ini manusia, itu ya,
Kita manusia itu selalu sebagai orang percaya itu ada 3 musuh di dalam hidup kita. Di dalam kita itu ada 3 musuh yang saudara harus sadar atau tidak, ini iblis selalu berusaha menghancurkan hidup iman kita. Ingin menghancurkan semua yang kita kerjakan dalam hidup kita. Dalam kesempatan apapun ia ingin menjatuhkan kita. Supaya apa? Kita mundur, kita malu, kita akhirnya jauh dari Tuhan. Itu adalah pekerjaan iblis. Itu musuh pertama, itu setan, roh-roh jahat yang ada di udara. Ya saudara-saudara harus tahu bahwa itu kita lihat atau tidak lihat selalu dalam pakai segala macam cara untuk menghancurkan kita. Yang kedua musuh adalah duniawi. Ya, cara berpikir duniawi, cara berpikir materialistik, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu selalu datang mempengaruhi kita. Ya, cara berpikir media, cara berpikir orang-orang tidak percaya, cara berpikir pemerintah, kebanyakan itu adalah cara berpikir dunia. Oleh karena itu kita harus menang atas itu. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini dan cara berpikirnya. Dan yang ketiga, yang kita sadar nggak sadar, ini lebih powerful dari yang dua itu adalah kedagingan kita, karena itu ada di dalam hidup kita. Musuh utama kita adalah kedagingan kita, ya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, bukan hanya hari Minggu, tetapi saudara-saudara setiap hari dalam hidup kita, setiap hari, setiap langkah. Di firman Tuhan katakan berjalanlah di dalam Roh. Saudara, roh di sini adalah Roh Kudus. Ya, jadi roh kita bukan dipimpin oleh kejahatan dunia, kejahatan iblis di muka bumi ini, tetapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara. Nah, tadi kita sudah baca ya, kalau kita ada di dalam roh, itu sebenarnya kita itu tidak akan di bawah keinginan daging. Kalau ada di dalam roh, tidak ada keinginan daging. Saudara tahu bahwa banyak hal yang bermasalah di muka bumi ini adalah keinginan daging. Keinginan daging ini sangat berbahaya. Kenapa saya setiap kali khotbah ulang-ulang saya khotbah tentang hal ini, mungkin saudara pikir saya ini mungkin sudah kenapa ini? Karena saya masih melihat banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan, mau sungguh hati kepada Tuhan, tetapi tidak bisa mengalahkan kedagingan ini. Nah, rahasianya hanya satu, hiduplah dipimpin oleh roh. Karena kita tidak bisa melawan kedagingan kita kalau kita tidak punya kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari depan kita. Tetapi saya ingin katakan kalau kita berjalan di dalam roh, kita ada kuasa, ada kekuatan, ada kemenangan menghadapi semua tantangan yang akan menyerang kita. Saudara, saya hanya ingin katakan bahwa hari-hari depan kita ada kemungkinan besar terjadi hal-hal yang kita tidak tahu. Peperangan, kalau peperangan ekonomi dunia bagaimana, kita tidak tahu semua ini. Oleh karena itu kita berjalan di bawah pimpinan roh. Roh Kudus itu akan membukakan rahasia. Roh Kudus itu akan menyetop kita untuk berbuat hal-hal yang kita inginkan. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Saudara-saudara, berapa kali di dalam bisnis transaction kita itu kadang-kadang ambil keputusan tanpa pimpinan Roh Kudus, banyak kali kita melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu bisa merugikan kita. Dan kerugian itu bisa saja hanya sedikit, tapi ada juga yang bisa menjadi beban seumur hidup. Saudara-saudara, oleh karena itu kita harus menuruti Roh Kudus. Dan kalau kita menuruti Roh Kudus, keinginan daging itu tidak akan mengalahkan kita. Tidak akan ambil alih dalam hidup kita. Dan yang kedua, ya, kita hidup berjalan di dalam roh itu sebenarnya kita tidak sadari, kita sedang memenuhi semua perintah hukum Taurat.
Hukum Taurat itu semuanya banyak hal yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakanlah semua korban, semua hari raya, itu semua itu adalah gambaran yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat kita ada dalam Tuhan Yesus, itu sudah dipenuhi semua. Tetapi di dalam hukum moralnya yang ada di dalam itu hukum Taurat seperti 10 perintah Tuhan, itu ada banyak sekali. Dan itu semua tidak mungkin kita lakukan satu persatu. Tetapi firman Tuhan katakan, hiduplah di dalam kasih, maka engkau sudah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat itu. Jadi hidup dalam kasih. Dan kasih adalah salah satu buah dari kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus ini. Jadi waktu kita hidup di dalam Roh, sebenarnya hukum Taurat itu sudah kita penuhi. Karena ujung-ujung dari hukum Taurat itu adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihi sesama manusia. Dan itu semua sudah bisa dilaksanakan kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh. Karena buah Roh salah satunya apa? Kasih, damai sejahtera, sukacita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ya, saya bukan bilang saudara melupakan hukum Taurat. Itu semua adalah tuntunan kita untuk siap masuk di dalam perjanjian yang baru. Tetapi kalau kita sudah melakukan perjanjian baru yang ada di dalam Yesus Kristus dan melakukannya di bawah pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, kita sudah memperoleh semuanya itu. Ketiga, di sini kalau saudara baca tadi, ya, ada satu ayat yang berkata, tetap ini ayat yang di sini ya. Bagian 21 yang terakhir, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti kalau kita melakukan hal-hal kedagingan, yang tadi kita baca kedagingan itu adalah seperti kemabukan, pesta pora, kedengkian, ya semua iri hati, amarah, kepentingan, itu semua tidak akan mendapat bagian di dalam apa? Kerajaan Allah. Berarti kalau kita melakukan apa yang dipimpin oleh Roh Kudus dan buah dari Roh Kudus itu adalah kasih, itu adalah berarti kita apa? Layak untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Artinya diterima di dalam kerajaan Allah. Yang tadi katakan kita tidak layak untuk diterima di dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau kita hidup di dalam damai sejahtera, dalam kasih, dalam sukacita, kita akan diterima. Jadi hidup di dalam Roh itu semua yang diinginkan kerajaan Allah atau nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah itu semuanya dapat kita diterima. Artinya kita punya nilai itu ada dalam hidup kita. Jadi kerajaan Allah itu ada di dalam hidup kita. Saudara-saudara, itu penting sekali. Ya, karena sebagai anak Tuhan, kita ini sebenarnya sudah ada di dalam kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu bukan satu dominion yang ada tanahnya, ukuran seperti kerajaan England, ada England dan Scotland dan juga Australia, Kanada atau banyak negara demikian ya. Tetapi kerajaan Allah itu adalah seseorang yang menerima sang raja. The kingship of Jesus Christ itu dia sebenarnya sudah ada di dalam kerajaan Allah itu. Ya, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah itu sudah ada di dalam hidup kita. Dan biarlah perbuatan kita, gaya hidup kita yang harus diselaraskan dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Ya, jadi saudara-saudara, yang keempat di sini saya bagikan ya yang dikatakan di sini ya. Buah-buah Roh Kudus itu dihasilkan karena kita hidup di dalam Roh.
Saya berikan contoh saudara-saudara. Ya, kadang-kadang sebagai suami istri tentu kita ada perbedaan pendapat. Katakanlah mau ke gereja pagi-pagi, ya saya rindu itu biasanya sepagi mungkin baru kita sudah harus ada di gereja. Ya, sepagi mungkin, anggaplah setengah jam sebelumnya atau lebih early. Tapi kenyataannya bahwa saya ada seorang istri yang ada saja yang dikerjakan sebelum berangkat, ini bukan ini ya, dikerjakan. Akhirnya waktunya tuh mepet sekali. Ya, karena waktu Karena mepet, kalau tanpa kita sadar, nggak sadar kita bisa tegang. Sebagai keinginan kita yang ingin early, akhirnya jadi tegang kan? Jadi tegang. Akhirnya di mobil, nyetir mobil itu kadang-kadang mukanya juga tegang. Ya, nggak sadar kan? Ada gimana? Habis itu kadang-kadang nggak sadar bisa kebut. Nah ini mungkin bapak-bapak semua bisa mengerti saya rasa. Benar nggak? Ya mungkin ya. Mungkin saya tidak semua bapak yang kayak gitu. Mungkin ya tidak semua ibu begitu. Tapi saya hanya bagikan ini apa adanya. Ini apa adanya kan? Nah saya akhirnya ambil keputusan begini. Daripada tegang saya membantu mempersiapkan supaya bisa lebih cepat. Kalau dulu saya hanya bilang ayo ready berangkat. Kalau sekarang saya lihat, oh daripada begitu kopinya jangan tunggu minum kopi dulu, langsung taruh aja di gelas yang bisa dibawa ke mobil. Kalau roti atau apa nanti masih tunggu lagi bikin lama. Jadi saya cepat-cepat bikin, jadi makan di mobil aja nggak apa-apa kan? Nah begitu kan? Karena kalau harus tunggu makan lagi tambah ini lagi makan tapi tegang, saudara-saudara. Benar nggak? Nah ini it's the real thing bahwa kita itu tidak semua hal di muka bumi ini harus sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita belajar terima bahwa daripada kita saling lebih baik bagaimana kita hidup di dalam roh, di dalam tuntunan roh, dan kita katakan mari saya siapkan lebih cepat supaya jangan ini kan terlambat gitu. Karena makin saya bilang tegang, cepat-cepat tambah tegang. Benar, akhirnya makin salah bikin banyak gak? Pakai pakaian salah, ini semua bikin salah. Jadi sebaiknya itu. Oleh karena itu sebenarnya hal kecil saudara pikir. Benar kan? Kecil. Tetapi kalau kita hidup di bawah pimpinan roh itu akhirnya ini. Seperti kadang-kadang ada orang yang berbicara kepada kita dengan suara yang menyerang atau menuduh atau apa, ya. Bagaimana respons kita? Biasanya dulu kan kita mukanya merah, langsung telinganya merah, ingin nggak sadar kita juga ingin kata-kata yang kita balasin ya atau bela diri. Tetapi saat kita ada di dalam Tuhan, ya tenang. Kenapa? Karena kita bukan lagi hidup di dalam kedagingan, persengkataan, perselisihan, tetapi kita hidup di dalam apa? Roh. Hidup dalam roh, langsung kita bilang, oh Tuhan tolonglah dia. Mungkin dia sedang emosi, mungkin dia sedang bermasalah, jadi dia keluar kata-kata yang demikian. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini saya rindu sekali agar kita hidup di dalam pimpinan roh. Kalau hidup dalam pimpinan roh, pasti kasih itu akan mengalir. Akan damai sejahtera itu. Yang tadi 9 itu ya. Kasih, hafal, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini semua kita hidup di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ya, kita sebagai orang percaya, saya hanya bagikan beberapa menit ini lagi. Mari kita serahkan hidup kita menjadi milik Kristus. Karena firman Tuhan katakan kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi Kristus yang milik kita. Dia yang menebus kita. Dialah yang sudah
bayar harganya dengan darahnya yang kudus. Jadi kita ini sekarang ini sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa kita ini milik Kristus. Amin. Amin. Milik Kristus, benar-benar. Karena hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Jadi kalau setiap kali keinginan apa-apa, kita mau beli sesuatu, mau bikin apa, kita tanya dulu yang bosnya kan, bukan? Kita ini kan sudah jadi anaknya, jadi hambanya, jadi Tuhan, dan dialah yang menjadi master kita. Oke. Yang kedua, kita perlu apa? Salibkan keinginan daging kita dan hawa nafsunya. Kita perlu salibkan. Berarti dengan intention, dengan sengaja kita katakan, Tuhan, semua yang kita inginkan, keinginan daging itu yang membuat bermacam-macam bermasalah di hadapan-Mu dan di hadapan sesama itu, ya, kita salibkan itu bersama-sama dengan Kristus. Dan yang ketiga, hiduplah oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Berarti dalam setiap langkah hidup kita, berdoa di dalam Roh. Ya, firman Tuhan berapa kali katakan berdoalah dalam Roh. Berarti berdoa bukan untuk hal-hal keinginan daging, tapi berdoa di dalam Roh. Berpikir kita bukan lagi cara berpikir yang kedagingan, tetapi kita perlu apa? Semuanya berpikir pun dikuduskan dalam Roh. Saat kita berkata-kata, apakah kita berkata-kata out of emosi kita, out of pride kita, out of ego kita, atau kita berbicara di dalam apa? Berkata-kata di dalam kasih. Mengambil keputusan. Apakah kita mengambil keputusan karena ada orang yang puji-puji kita terus kita ambil keputusan? Ada seorang ibu, ya, karena dipuji-puji beli itu apa? Salad master itunya periuk-periuknya, satu periuk kecil begini $1.800. Saya bisa beli yang sama dari Aldi hanya $18. Bayangkan itu. Kenapa ada yang bilang, wah ini bagus, ini beli, ini nanti ini semua. Benar kan? Coba kita berapa banyak, sering sekali tanpa kita sadar, kita ambil keputusan bukan karena pimpinan Roh. Tapi kita ambil keputusan karena apa? Pengaruh orang lain ataukah kita berjalan dengan cara kita sendiri. Ya, sudah selesai sekarang. Oleh karena itu setiap hari kita perlu apa? Berjalan, bertindak semuanya di bawah pimpinan Roh Kudus. Siapa yang hari ini rindu untuk bilang, Tuhan, saya sudah cukup dengan saya punya manusia kedagingannya. Saya mau menjadi manusia roh. Manusia meskipun hidup di dalam daging, tetapi didrive oleh Roh Kudus. Didrive oleh Roh Kudus yang jauh bisa memberikan kita kekuatan, kemenangan, dan juga pengharapan. Di tengah-tengah segala apapun. Kalau kita hidup di dalam ketakutan, kedagingan, ketakutan datang. Saat memikirkan ini berita-berita aja tentang COVID aja, kalau kita tidak kuat bisa membuat kita apa? Langsung kayak tertekan. Tapi waktu kita katakan di dalam Yesus ada kemenangan. Hidup di dalam firman-Nya ada kemenangan dan kekuatan itu muncul, pengharapan itu muncul dan keberanian itu menghadapi semuanya kita kuat, bukan? Oleh karena itu, hari ini saudara-saudara sebelum saya berdoa, siapa yang rindu bahwa katakan Tuhan, mulai hari ini tindakan yang kecil bagaimanapun saya rindu di bawah pimpinan Roh Kudus. Saya bukan bilang kita sudah akan sempurna, tetapi keinginan pertama itu akan Tuhan campur tangan untuk memberikan kita kemenangan.